Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Rafi yang telah memberi sambutannya atas perwakilan Majelis Taklim Mabiru, dan sambutan kedua yaitu atas Majelis Taklim Mabruzul akan disampaikan oleh Akhina Afid. Terdapat kami silakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan Ustaz Farul Rozi dan juga Bang Ahmad yang sudah memberi waktu, dan juga teman-teman semua yang kami cintai. Terima kasih banyak sudah ide nikmat buat kita. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa kumpul bareng-bareng. Mudah-mudahan ini jadi alamat kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita terima kasih banyak untuk teman-teman kita, buat semuanya, buat Nabi, Ustaz, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan saudara Afid yang telah memberi sambutannya perwakilan atas nama Majelis Taklim Mabruzul. Sebelumnya alhamdulillah, bersyukurillah pada malam ini kita berkumpul di Majelis Taklim Nurul Huda atau Majelis Taklim Mabiru dalam rangka yaitu pengajian bulanan yang insya Allah pengajian bulan ini akan diisi oleh ilmu-ilmu yang akan diisi oleh para habaib dan ulama, dan harusnya malam ini habaib datang, namun ada halangan jadi nggak datang. Buat di salam aja kita mohon maaf untuk anak-anak dan para ustaznya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan ilmu-ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Rozi bin Haji Asmuni. Waktu dapat kami selesai. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram wa syuhada as-salihin wal ulama al-amilin wa masyayikhina fid din wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa man ahsana ilaina wa man bisababihim ijtama'na wa li arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, sama-sama kita baca nawaitu
at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah pada kesempatan ini di malam Ahad, dan kita jadikan malam Ahad ini malam penuh dengan keberkahan, karena kita isi dengan banyak berzikir, dengan membaca roti al-haddad, ya, situ kita baca Al-Quran. Terus kita lanjutin lagi dengan banyak berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kelak kita yang sekarang ini kita belum bisa membayangin bagaimana indahnya baginda Nabi, memandang wajah baginda Nabi, ya, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang susah dibayangin, ya, susah dibayangin bagaimana indahnya wajah beliau. Semoga kelak kita dapat berjumpa dan berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sering-seringlah mengadakan acara-acara semacam ini yang isinya tentunya positif, ya, karena semuanya berzikir. Ya, kalau nggak berzikir paling enggak kupingnya dengerin, ya, bacaan-bacaan zikir. Ini luar biasa, dan tempat yang kita tempatin sekarang karena diisi dengan zikir dan dengan ilmu, maka ini menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini taman surga, ya, taman surga. Oh, taman surga begini gerah kan? Ya, karena tempatnya sempit, ya, mohon maaf, ya, lampu kipas angin, ya, banyak yang belum berfungsi. Ya, insya Allah nanti kita dikit-dikit kita perbaiki, ya, insya Allah al-birru, insya Allah bisa nanti, ya, dengan izin Allah, ya. Kok taman surga begini, ya, artinya sempit, berdesak-desakan, kan surga nikmat, enak. Nah, ini di dunia ini nggak kita lihat nih kenikmatan yang kita dapat nih sekarang, nggak kelihatan. Kenapa? Kalau dari majelis zikir nih, majelis zikir begini nih, ini ribuan malaikat nih hadir di sini menaungi kita semuanya, dan pahalanya nih kita duduk di sini, wah, luar biasa. Kalau mau diungkap tuh pahalanya luar biasa. Yang majelis ilmu itu sesaat saja kita duduk, itu lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Ya, banyak lagi nanti, ya, bahkan lebih baik daripada menginfakkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Satu aja nggak kuat beli, buat beli kuda. Berapa kuda harganya? Sama nggak sapi itu kemarin? Oh, beda, mahal. Teman saya kemarin saya pernah ceritain, beli kuda di Sumbawa, berapa harganya? 250 juta. Mahal tuh segitu. Ditaruh 200 juta. Ya. Nah, ini kalau kuda untuk perang di jalan Allah, itu kudanya lebih mahal aja tuh. Ya, mahal. Makanya duduk di sini lebih baik daripada menyedekahkan berapa ekor? 1000 ekor kuda di jalan Allah. Wah, luar biasa. Ya, makanya ini dibilang taman surga. Kita nggak ngerasain sekarang begini banget, tapi
Itu yang kita nggak lihat itu, tapi kita yakin ini karena itu dari hadis. Ya, kalau kita orang beriman yakin dengan adanya itu. Ya, makanya jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan, nanti insya Allah itu kesempatan yang lalu di bulan yang lalu itu sebenarnya saya pengen datang ya, cuman karena ada benturan ya jadi nggak bisa hadir. Jadi dari sungai ya, di kecamatan ya. Insya Allah nanti ya, saya mau ngaji ya, Habib ya, Habib Abdullah ya, Abdullah insya Allah ya. Nah, jadi biar dapat pahala. Kalau di rumah aja tidur ya nggak dapat apa-apaan, datang langkahnya, duduknya di sini, udah di sini udah pahala semua. Makanya ntar di akhirat orang baru pada nyesel ya, karena apa? Tutupan matanya dibuka. Sekarang nih mata orang pada ketutup semua nih matanya. Ntar dibukanya ntar di akhirat. Pada nyesel, yang banyak berbuat baik aja nyesel. Apalagi yang nggak banyak, yang banyak berbuat baik nyesel. Kenapa saya nggak banyak berbuat baik? Padahal ada di depan mata saya kebaikan, saya nggak mau ambil. Nyesel dia. Ya. Orang yang gak mau hadir di majelis taklim nyesel, yang gak mau berangkat jamaah ke masjid nyesel. Kenapa? Cuma ngelangkah doang kok saya gak mau. Gratis, padahal saya bisa ngelangkah, saya sehat. Kenapa tidak saya raih itu pahala itu? Nah nyesel nanti, nyesel. Nah sekarang jangan sampai nyesel. Dan sekarang ada kegiatan seperti ini, kalau memang sempat bismillah hadir ya. Nah ada panggilan azan, berangkat ke masjid ya. Mau 17 Agustus nih, masang-masang bendera, ini kebaikan, gak apa-apa pasang bendera ya, itu kan kebaikan. Banyak kebaikan lagi yang lain, jangan sampai nyesel baru. Sekarang kan kita ya, karena memang nggak berbentuk. Kalau berbentuk ya pahala itu berbentuk ya, orang nggak diuji namanya ya, makanya nggak berbentuk. Jadi orang pada pora-pora aja ya, ada kebaikan nggak mau diambil, ada kebaikan nggak mau diambil karena pahalanya nggak berbentuk, nggak kelihatan. Kalau berbentuk ya namanya bukan dunia, bukan ujian ya. Ya sama-sama pada kesempatan ini saya nggak mau kitab karena saya mau ngaji sama Habib, ternyata beliau berhalangan ya. Tapi jangan patah semangat ya, jangan patah semangat, tetap semangat terus ya. Untuk ngaji itu jangan wah gurunya nggak datang, besok gue malas dah, jangan ya. Itu ujiannya, ini begini, ini ujian yang begini ya. Makanya kalau mau ngelihat ulama jangan udah jadinya. Sebelum dia jadi ulama, bagaimana perjuangan beliau-beliau sebelum jadi ulama. Jangan dulu enak ya jadi ulama, jangan lihat jadi ulama sebelum jadi ulama ya. Perhatiin tuh, baca ada namanya kitab Sahifah min Sabril Ulama. Nah itu ada kitab tuh, judulnya Sahifah, lembaran-lembaran daripada kesabaran para ulama. Nah, sebelum dia jadi ulama, itu kesabarannya luar biasa. Mau ngaji sama guru ya, gurunya bilang ntar jam 12 malam kalau mau ngaji sama saya ya. Datang jam 12 malam, tinggalin keluarga ya, jauh lagi rumahnya. Jam 12 malam, kalau sekarang jam 12 malam enak, rame, terang lampu. Kalau dulu, zaman dulu gelap ya, kalau jalan jauh ya serem, ini gak ada lampu, ada kendaraan. Sekarang banyak gojek, banyak segala macam, dan fasilitas sudah enak. Kalau dibayangin zaman dulu, disuruh ngaji, kalau mau ngaji sama saya entar jam 12 malam, itu ujian. Datang ke rumahnya, sampai di rumahnya gurunya gak ada. Kira-kira besok balik lagi gak? Nih kalau ente diuji di Sudaten jam 12 malam udah datang, udah usahain nggak tidur, bikin dulu atau tidur jam 12 malam. Nah jam 12 malam bangun, datang capek-capek, tahu-tahu ke rumah dulu, assalamualaikum. Ya lagi keluar orangnya dari pergi jauh. Kira-kira gimana? Besok datang lagi nggak? Ya, kapok nggak ya? Katanya di Sudaten jam 12 malam. Kita datang dia kagak ada. Ya. Nah itu diuji tuh biasanya tuh, guru tuh ujinya begitu kan, orang benar-benar mau ngaji kan, sengaja tertinggal. Besok datang lagi, ya, assalamualaikum, jam 12 malam datang,
Ada guru kan? Ya guru baru nggak tidur tuh katanya. Ya susah dari rumah udah tidur. Diuji lagi. Kira-kira besok kalau kita itu kira-kira marah nggak kira-kira? Kita bayangin diri kita. Kita udah disuruh datang jam 12 malam lagi nggak main-main jam 12 malam. Datang sampai tempat tahu-tahu kagak ada atau ada tapi dia alasannya tidur gitu. Ya kalau model-model kita kira-kira besok gimana ya? Gue malas datang ya, udah usahain, ya capek-capek datang gak tidur sampai sono dia kagak ada. Nah hari ketiganya baru ya si guru keluar. Oh bener-bener nih orang mau ngaji. Jangan ngomong doang, biasanya kan orang ngomong doang. Ustadz saya mau ngaji ya. Iya mau ngaji. Nggak ada yang datang, ngomong doang. Ya, buktiin jangan ngomong, buktiin nggak mau ngaji Ustadz. Datang ke rumahnya, siap. Nah gitu, jangan. Biasanya kalau orang ngomong tuh, ya banyak kan kayak ya, ngomong doang. Ya, nah buktiin. Makanya kalau kita ini nggak sampai diuji kayak tadi tuh. Ya, seandainya kita diuji kayak tadi, ya udah bakal nggak lulus dah. Bakal balik lagi. Padahal fasilitas kita udah enak. Nah itu hati-hati tuh. Nah itu ulama-ulama yang berhasil tuh dia lulus tuh di begitu tuh. Ya, dia tetap datang walaupun gurunya alasan begini, emang dia nekat tekadnya mau ngaji, datang. Ya, datang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Guru nggak ada, guru begini alasannya begini karena emang udah kesepakatan jam segitu, datang besok datang tetap datang. Nah itu jadi itu ulama. Kalau dia bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang memang sengaja diuji sama gurunya, ya, nah itu jadi nanti banyak ya ujian-ujian yang kita akan dapetin nih kalau kita pengen ke majelis taklim, majelis ilmu, banyak ujian-ujiannya. Dan apa? Setan nggak bakal mau kita dikasih pahala, ini kan pahalanya gede. Ya, setan nggak mau, setan maunya kita jadi teman dia di neraka. Makanya dia uji, udah jangan datang, berhenti aja dah, bubar aja mendingan. Itu bisikan-bisikan begitu jangan dengerin. Ya, jangan dengerin. Saya bukan mau hidup di dunia doang. Dunia ini cuma mampir, cuma sebentar doang. Ntar hidup yang sebenarnya di akhirat. Maka saya mau banyakin bekal. Jangan sampai ternyesel. Ya, nyesel ya Allah, bekal saya sedikit banget, perjalanan jauh mendaki. Itu ibaratnya begitu. Kalau kurang bekal ya bisa-bisa mati di tengah jalan. Ya, kalau kita berperjalanan jauh, ya nggak punya bekal, mati di tengah jalan. Ya, nah ini ya jadi siap-siap dan perbanyak kesabaran dalam meraih pahala ya dari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Nah, ini kan kebaikan begini ya, ini kebaikan yang namanya majlis orang isi zikir, isi selawat, ada pengajian, ini namanya luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Allah sangat ridho, Allah sangat ridho dengan yang semacam ini. Ya, kita sama-sama baca hadis ya. An Abi Hurairah, sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata
ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis rawahu Muslim. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau hadis riwayatnya Imam Muslim itu hadisnya apa namanya? Sahih. Ya, karena kalau udah Imam Muslim sama Imam Bukhari ini itu ulama udah nggak meragukan lagi kesahihan. Jadi sahih itu benar. Ya, kuat, benar, kuat. Nanti ada hadis namanya dhaif, lemah. Ya, nah kalau udah Bukhari nomor 1, Imam Bukhari, Imam Muslim nomor 2, nah ini hadisnya Imam Bukhari ngumpulin itu namanya hadis dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Itu udah sahih semua hadisnya. Nanti Imam Muslim hadis-hadisnya terkumpul dalam kitab beliau Sahih Muslim. Yang lainnya Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Ya, berarti kalau ada riwayat Muslim, nah ini hadisnya udah nggak diragukan. Ya, ini doa yang Nabi baca. Apa nggak tadi doanya? Apa nggak? Sering dengar nggak doa itu? Ya, itu sering dibaca itu dari hadis itu. Allahumma aslih li dini. Ada yang namanya dini. Ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, ini apalin doanya nih. Apaan itu artinya? Nah, ini artinya nih. Ya Allah, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikin ya Allah. Ya, aslih li, perbaikin untuk saya dini, agama saya. Nah, jadi dini itu bukan nama orang ya. Dini apa artinya? Agama saya. Dinun, din. Inna dina indallahi al-Islam. Ad-din. Dini saya. Dinuka agama kamu. Dinuhu agamanya. Ya. Dini agama saya. Ya Allah, perbaikilah agama saya. Ya, ini agama. Ini penting ya agama ini. Kita ini orang beragama. Orang-orang yang beragama itu masih bagus. Ya, agama ada berapa di Indonesia? Hah? Islam, Kristen ada 2 ya. Katolik, Protestan. Terus Hindu, Buddha. Ada lagi? Itu. Tapi agama yang Allah ridho, yang Allah senang, yang Allah terima, agama apa? Islam. Beruntung kita memeluk agama Islam. Ya, agama yang lain ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, nggak bakal diterima agama itu, dan di akhirat nanti orang-orang yang merugi. Maka jaga nih, agama ini udah beragama Islam udah bagus. Karena apa kita beragama Islam? Karena bapak kita orang Islam, nenek kita orang Islam. Alhamdulillah kan, berarti seandainya bukan orang Islam gimana? Kira-kira kita Islam nggak? Belum tentu. Ya, karena orang tua kita Islam, kakek nenek kita Islam, alhamdulillah kita jadi Islam. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa nih. Orang tua kita Islam, jadi kita Islam, ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi jangan merasa puas. Jangan merasa puas, oh saya udah beragama Islam, sudah agama yang paling tepat, agama yang paling benar. Jangan dulu. Kira-kira udah benar belum agama kita?
Ya, orang yang ngaku Islam banyak yang merusak, yang nggak benar jadi sampah. Ada nggak? Ngaku Islam tapi merusak. Jangan yang begitu. Makanya jangan cuma bangga dong saya orang Islam, saya orang Islam. Jangan. Maka minta ya Allah, aslihli, perbaiki untuk saya, bagi saya agama saya. Jangan begini-begini aja. Ya, udah Islam begini-begini aja, nggak ngerti. Syariat Islam pelajari dengan baik. Apa itu syariat? Syariat itu aturan-aturan. Ya, yang dibuat oleh Allah, yang dibuat oleh Rasul. Ya, apa nanti melalui ijma sahabat. Ya, jangan sampai nggak ngerti ngaku Islam tapi nggak ngerti syariat Islam. Ya, nah ini sholat itu syariat, aturan. Kita memang disuruh sholat. Berapa waktu? Waktu itu aturan. Ada tata caranya, itu syariat. Ya, nah, jangan sampai nggak tahu tentang sholat ya nggak tahu. Nah, ini kemarin anak Albiru alhamdulillah. Ya. Malam Sabtu yang lalu, nah itu kita kemana itu kemarin? Ya, ke daerah Cianjur, Cipanas, ya, ke pesantren. Ini tujuannya apa? Belajar. Ya, dalam perjalanan itu belajar sholat jamak kosor. Udah boleh belum kira-kira kalau ke Cianjur? Kita jamak, apa itu jamak? Karena ada nggak tahu lagi jamak. Ya, apa itu kosor? Ini ilmu namanya. Ketika kita lagi dalam keadaan begitu, ada keringanan tuh. Boleh sholatnya di jamak dan di kosor. Jamak artinya digabung. Sholat boleh digabung. Ya, cuma dua waktu doang yang boleh digabung. Bukan saya mau gabung 5-5-nya, 2 waktu digabung semua. Karena kacau, sholat boleh digabung ya saya gabung aja dan ya. Begitu ada caranya. Itulah syariat namanya. Ya, yang boleh digabung zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau digabung asar sama maghrib gimana? Asar sama maghrib saya mau gabung, nah ini berarti nggak belajar. Ini nggak bisa, bukan pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah kalau apa namanya tadi asar sama maghrib bukan pasangannya nggak bisa. Ya, ntar isya sama subuh saya mau gabung. Jika tak bisa, bukan pasangannya. Harus ada pasangannya. Zuhur yang asar pasangannya. Boleh diduluin, asarnya dimajuin di waktu zuhur, boleh. Atau ntar zuhurnya di waktu asar, boleh. Maghrib sama isya, boleh isyanya kita majuin di waktu maghrib, atau ntar maghribnya kita mundurin di waktu isya. Nah itu namanya syariat gitu. Ya. Nah, jangan kita bisanya sholat-sholat biasa. Ya alhamdulillah. Tapi ntar giliran kita disuruh jamak, disuruh kosong, nggak ngerti. Nah, disinilah pentingnya kita belajar, ya, belajar. Jangan malah lagi pergi malah kagak sholat. Wah lagi musafir saya, ya, kagak sholat. Jangan sampai. Ya alhamdulillah kemarin, ya bagus pada sholat semuanya, ya. Bahkan subuhnya alhamdulillah berjamaah semua. Ya, nah itu luar biasa, saya senang kalau begitu. Ya, boleh nanti bikin lagi acara, mau gabung boleh semua. Ya, mau gabung tuh tanya aja atau gimana di sono tempatnya. Nanti kalau mau di tempat lain lagi boleh. Ya, cari tempat lain lagi. Kalau mau balik lagi ke sono boleh. Ya, tempatnya berapa hektar pesantrennya? 82 hektar. 1 hektar berapa meter? Hah? 1 hektar berapa meter? 10.000 meter. Kalau orang 1.000 meter belum 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter. Nah ini 82 hektar ya itu mas sendiri berapa hektar itu kaliin. Ya, kaliin. Makanya luas banget. Yang punya 1 hektar aja udah 10.000 meter luas banget. 1.000 meter aja udah luas. 2.000 luas, 5.000 luas, 10.000 itu baru 1 hektar. Ini alhamdulillah 82 hektar. Ya, alhamdulillah. Jadi udah siar tuh ya baca maulid ya di pesantren alhamdulillah. Ya, perbaikilah ya Allah agamaku ya Allah.
Ya, perbaiki agamaku. Jangan sampai kita beragama Islam tapi nggak benar, nggak ngerti aturan-aturan Islam, nggak ngerti. Ya, jangan sampai. Nah, ini mesti tahu nih, mesti tahu. Ini yang jarang orang tahu nih, yang jarang orang tahu nih. Bahkan sampai orang yang levelnya ustadz juga, karena nggak tahu. Ya, nanti saya sampaikan apaan tuh? Masalah warisan. Ya, masalah warisan. Ya, saya ini memang diberi amanat untuk menyebarkan ilmu ini yang jarang orang sampaikan. Ya, yang jarang orang sampaikan. Ya, alhamdulillah sudah meluas, alhamdulillah. Ya, kalau kita mau tekunin gampang. Orang bilang susah. Tapi kalau kita mau tekunin, alhamdulillah. Ya, ternyata mudah. Nah, ini hati-hati nih dalam urusan ini, harta waris ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Salah-salah kita masuk neraka gara-gara ginian. Ya, salah-salah masuk neraka. Karena apa? Ini bicara masalah hak. Ini hak dia, ini hak dia. Walaupun bersaudara, ini hak dia. Jangan diambil hak orang. Nah, kalau nggak diatur gimana? Diatur nggak pakai syariat, itu kan ada syariat ini. Jelas di Al-Quran, malah Allah yang atur. Maka kata ulama, oh ini ilmu yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Allah yang langsung atur dengan sangat rinci dalam Al-Quran. Sholat aja yang pertama kali ditanya kita di akhirat. Apa yang pertama kali ditanya di hari kiamat? Sholat. Sholat ini penting. Ternyata perintahkannya perintah sholat. Tapi subuh 2 rakaat, ya, terus zuhur, asar, ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, tapi giliran ilmu waris, hukum waris, Allah sebutin. Oh, ini kamu dapat setengah, kamu dapat 1/4, kamu dapat 1/8. Ini bagian namanya hak. Nah, kalau kita nggak berikan sesuai yang Allah sudah tetapkan, ini kan ketetapan dari Allah, nih angka setengah, 1/4, 1/8. Ini angka yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Maka itu namanya bagian pasti, nggak bisa dilebihin, nggak bisa dikurangi. Kalau kita kurangi, hati-hati, zalim punya orang. Maka nggak sadar kita mengambil bukan hak kita, neraka tepatnya. Ngambil punya orang. Loh, saya nggak ambil, saya udah kesepakatan bagi begini, nggak sesuai dengan Al-Quran, melanggar Al-Quran. Boleh nggak? Udah kita bagi ini aja deh. Nah, bagi sama rata ya. Yang penting pada ridho, yang penting pada ikhlas. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini ngatur warisan, kumpul ini semua. Dah, pada ridho ya, pada ikhlas ya kita bagi-bagi ini sama rata aja dah. Ada ikhlas kan semuanya? Iya, ikhlas. Boleh nggak? Nggak boleh. Mau dikemanain Al-Quran, mau dikemanain hadis. Allah udah bikin aturan, kita malah pakai aturan sendiri. Nggak boleh. Lu kan sudah ikhlas, kan sudah ridho. Ntar kalau ada laki perempuan bukan mahram, suka sama suka, saling ikhlas, saling ridho, berhubungan, boleh nggak? Lu kan sudah saling ikhlas, kan sudah boleh nggak? Nah, berarti jangan menganggap kalau udah saling ikhlas boleh dong. Itu tadi kalau udah saling ikhlas boleh, enak dong. Udah suka sama suka dia nggak apa-apa, nggak masuk neraka loh. Bahaya kalau begini urusannya. Ya. Nah, jadi silahkan saling ikhlas, saling ridho, silahkan. Tapi syariat dulu. Jangan syariat nggak pakai, tahu-tahu udah saling ikhlas, udah saling ridho, nggak bisa. Ya. Ente senang sama perempuan, ente udah suka sama suka, ya nikah dulu. Terus udah nikah silahkan. Nih yang baru nikah, mabruk, ya, berkah insyaallah. Ya, yang lain ikutin, yang belum, yang belum silahkan, jangan tunda. Kalau sudah waktunya, ayo silahkan. Ya. Itu ya contohnya itu. Jadi orang banyak nggak mau pakai syariat karena apa tadi beranggapan udah diatur dengan saling suka sama suka, saling ridho, saling ikhlas.
nggak boleh. Ada aturan Allah, ada aturan Rasul, jangan dilangkahi, jangan dilewati. Ya, pakai itu aturan Allah, pakai itu aturan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya, ngaku jadi Islam, jangan setengah-setengah. Kaffah, total. Kalau ini perintah Allah, kalau ini perintah Rasulullah, jalanin. Walaupun berat, walaupun pahit, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, jalanin. Itu namanya kafah. Oh ini dilarang ini dalam agama, jauhin, tinggalin. Itu kafah. Jangan dilihat yang ini, jangan. Dilihat yang ini, mau ikutin. Dilihat yang ini, nggak mau. Nah, itu udah kafah namanya. Nah, maka untuk kafah itu, aslih li ya Allah, perbaiki nih Allah agama saya. Ya, karena apa? Allazi huwa ismatu amri. Karena agama ini adalah benteng. Ya, benteng urusanku, perkara ini adanya di agama nih. Ya, kalau komunis beragama nggak? Agamanya orang komunis apa? Nggak ada agamanya. Makanya dia nggak percaya ada kehidupan sesudah mati, nggak percaya. Makanya sadis dia, nggak ada takutnya. Artinya nggak takut dosa, karena dia nggak percaya ada orang mati itu udah mati. Kalau udah mati selesai. Hati-hati itu ya, ini hati-hati. Komunis sangat benci dengan agama. Agama apa nih? Islam, Kristen, mau dibubarin dengan ini. Nah, ini udah mulai ini bermunculan nih. Ya, hati-hati di negara kita ini. Ya, udah bukan ini lagi, bukan apa namanya? Bukan rahasia lagi. Ya, udah kelihatan. Ya. Kelihatannya di mana? Itu berani bakar-bakar foto ulama kita. Ya, tandanya dia udah punya kekuatan dia. Ya. Kalau nggak punya kekuatan nggak berani. Karena dia merasa udah kuat, dia berani tunjukin ngomong yang nggak bagus buat. Selalu ulama-ulama kita dilecehkan. Ya, makanya yang paling dulu nanti di pantai itu ulama-ulama. Ya, dihabis itu ulama-ulama. Nah kalau udah ciri-cirinya sih, nggak usah diingin. Ya udah, kalau nggak ada ulama nih, kita kalau udah nggak ada ulama, mirip seperti binatang. Nggak tahu mau kemana nih, saya nggak ngerti, bimbang. Kalau udah nggak ada ulama, laulal ulama lasolna sukal bahaim. Seandainya ulama ini udah nggak ada, maka jadilah manusia bagaikan binatang. Kawin semaunya, ya itu dah. Begitu dan nanti kehidupan. Kalau udah nggak ada ulama, makanya saya ingin ulama. Saya ingin ulama, cintain ulama. Selagi masih banyak ulama, deketin ulama, dan ulama nantinya bisa juga memberi syafaat. Ulama itu nanti masuk surganya belakangan. Ulama masuk surganya belakangan. Kalau ahli ibadah, ayo silakan masuk surga. Wa tana'am biha. Ya. Orang ahli ibadah nih, abid namanya abid. Sama ulama ketika udah lulus dari jembatan, ya, jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Sirat itu menegangkan tuh. Ya, kalau amalnya nggak banyak, amal solehnya dikit, bisa dicebur. Nah, ini kalau udah selamat, udah sampai ke tujuan, nggak langsung masuk surga nih ulama. Tapi ahli ibadah silahkan kau masuk surga dan bersenang-senanglah dalam surga. Kalau ulama antar dulu, jangan masuk surga dulu. Disuruh ngapain? Cari orang-orang yang engkau cintai dan berilah pertolongan, berilah syafaat. Makanya kalau kita dekat sama ulama, ya, entar dia ikut sama kita. Ya, maka cintai ulama, deketin ulama, ya, deketin ulama, jaga ulama kita. Entar kita, insya Allah bakal ditolong. Karena memang disuruh, dikasih kesempatan. Cari orang-orang yang engkau cintai dan berilah syafaat. Ya, syafaat itu pertolongan. Nah, kalau syafaat uzma, syafaat terbesar itu dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya,
itu dalam hadis nanti ulama pun bisa diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Maka ditolong-tolongin dulu nih, wah ini murid saya ini kekasih saya ini murid saya, ditolongin. Ya, nah diajak masuk surga. Ya, nah, kalau ulama udah nggak ada, gimana dah? Kita ulama dilecehin, orang-orang nggak tahu aja. Salah. Karena ulama ini pelanjut Nabi. Jadi Nabi sekarang orang nggak ada, yang ada ulama. Cintai ulama. Di depan kita jagain ulama. Ya, kalau kita jadi taruhannya nggak apa-apa untuk membela ulama. Kita mati nggak apa-apa ya. Kita nggak dihargain ya. Kalau ulama mati itu gimana? Orang mau nanya ke siapa ya? Ya, mau nanya ilmu ke siapa? Mendingan kita yang mati. Ulama kita biar dia panjang umurnya, sehat badannya. Nah, jadi kan orang ada permasalahan nanya, nah ada ulama yang ngerti. Kalau ada permasalahan nanya, oh saya nggak tahu. Nanya, oh saya nggak tahu. Nah, nggak tahu semua gimana dah? Bahaya. Nah, pakai jagain ulama, ya, cintai ulama. Dengan gimana tuh kita caranya menyenangkan ulama, gimana caranya? Belajar. Ulama itu udah girang banget kalau orang mau belajar ini itu dikira. Ya, girang ada mau belajar. Ustaz, saya mau belajar. Wah, girang banget itu. Biar berlanjut ilmunya terus. Ya, nah ini ya, jadi mintalah kepada Allah agar agama kita ini yang kita udah anut nih, agama yang bener-bener udah terbaik ya, agama Islam. Jangan bilang semua agama sama, loh bahaya ini bisa murtad ini. Ya beda kalau semua agama sama ya ngapain? Ya udah jelas dinyatakan dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam. Udah jelas Allah nyatakan seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari agama selain agama Islam nggak bakal diterima oleh Allah. Dibilang semua agama sama, murtad, keluar dari Islam. Ya, jangan gampang-gampang nih. Ya, makanya hati-hati. Sekarang orang banyak tuh ngomong udah semua agama sama. Ya. Enggak, agama yang paling benar adalah agama Islam. Yang lain itu salah. Kalau nggak salah ya tentunya Allah terima dong. Tadi kan Allah bilang kalau yang mencari agama selain agama Islam Allah nggak bakal terima dan di akhirat dia merugi, menyesal. Ya. Nah, maka agama kita ini udah benar, udah bagus, tinggal bagaimana kita perbaikin lagi. Memperbaikinya gimana? Ya dengan ilmu. Gak bisa, kalau nggak punya ilmu ya nggak ada artinya. Itu agama gampang dikelecehin. Ya. Kalau orang nggak punya beragama tapi nggak ngerti ilmu agama, nggak paham agama, gampang tuh ini kan. Ya, digoyang itu gampang. Imannya gampang goyang karena nggak punya ilmu deh. Ya, maka untuk memperbaiki agama kita terus belajar. Makanya Allah nyatakan dalam hadis sahih, man yuridillahu bihi khairan. Lanjutin. Man yuridillahu bihi khairan. Apa lanjutannya? Sering saya ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Ya, siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan kebaikan. Kata ulama ini khairan azima. Kebaikan yang sangat besar Allah akan berikan kepada orang itu. Siapa itu orang yang Allah akan berikan kebaikan yang sangat besar? Siapa itu? Orang yang memperdalam agama, orang yang paham agama. Nah, jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang, maka dia diberi kepahaman tentang agamanya. Maka orang yang mau belajar agama, itu tandanya Allah ingin berikan kebaikan yang besar buat dia. Nah, dan itu sudah didapat oleh ulama-ulama kita. Nah, ulama kalau dia paham agama, itu sudah dapat kebaikan yang besar dari Allah. Kita mau nggak dapat kebaikan yang ini dikatakan khairan aziman,
kebaikan yang sangat besar Allah akan berikan. Mau nggak? Ya mau. Kalau nggak mau ya bukan orang beriman berarti. Allah mau kasih, kalau nggak mau. Allah mau kasih kebaikan yang sangat besar. Gimana caranya? Belajar agama. Ntar jadi paham agama, maka dapatlah dia kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saja. Antara sambungan itu nanti ada kemaluman, ya. Antara kita berharap ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, guru kita, Habib kita bisa hadir, ya, dan biar tambah berkah, ya. Ini idenya bagus ya, kalau ada gurunya. Itu yang saya memang dari dulu sampai ini pengennya begitu. Jadi di majelis jangan cuma baca salawat, baca rawih doang, baca maulid doang, tapi ada pemasukan ilmu agama. Nah, ini tadi itu manjurillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, akan diberi dia kepahaman akan agamanya. Jadi nilainya beda. Yang nggak pakai guru nih cuma salawat baca maulid doang, dengan pakai guru beda nilainya. Beda. Rasulullahnya ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Ya, di masjid di sini ada orang ngumpul zikir, di sini ada orang ngumpul mengkaji ilmu. Mana yang Rasulullah pilih? Yang Rasulullah pilih adalah orang yang mengkaji ilmu. Rasulullah duduk di situ. Majlis zikir bagus majlis zikir. Nah, di antara itu ada yang lebih bagus lagi. Mana yang majlis ilmu lebih bagus lagi? Ya. Nah, karena ini kita butuh sama ilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, bahaya. Ya. Nggak bisa kita sholat asal-asal semua kita. Ya, mengatur harta dari itu warisan nggak bisa semua mau kita. Ada cara. Makanya pelajarin dulu gitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya di kesempatan berikutnya benar-benar nih ya Habib kita bisa hadir, tidak berhalangan lagi. Ya, ya mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada. Ya kalau memang nggak ada, ya nanti kalau apa namanya, misalnya Habib ada pengajian, tanya ya, as-su'alu nisful ilm. Ya, pertanyaan itu merupakan setengah daripada ilmu. Ya, gara-gara kita nanya, masuk saja, tambahin dijawab, ya, dapat ilmu. Gara-gara nanya, ya, kalau pada diem nggak dapat ilmu nanti. Ya. Ya mohon maaf ya, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan, tentunya banyak kekurangan, yang mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya semua. Ya insya Allah keberlangsungan negara kita, agama kita ini ada di tangan kalian. Ya, orang-orang yang tua sudah bakal meninggal, kalian yang akan bakal melanjutkan. Maka harus kuat, ya, agamanya harus kuat, imannya harus kuat, jangan gampang digoyah. Kita nih, kalian yang akan menjaga ya, negara kesatuan Republik Indonesia dan agama. Ya tentunya yang menjadikan NKRI ini kuat ya ulama-ulama, itu yang berjuang ulama-ulama, santri. Maka kalian ini harus ya menjaga, ya menjaga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.